Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sabtu. Pagi ni saya nak tugas siaran dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang kembali mengudara dengan program khusus Radio Tanggap Bencana COVID-19. Hari ini Sabtu tanggal 13 Juni 2020. Menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari studio Jalan Jenderal Ahmad Yani Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum kawan-kawan. Alhamdulillah pagi hari ini Tanjung Pinang sekitarnya diguyur hujan. Hujan pagi dan berkah insya-Allah. Barakallah. Selamat pagi, selamat mulai aktivitas untuk hari ini. Jangan lupa bahagia. Selamat pagi, nikmati sejuknya, dinginnya udara pagi yang basah. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
waktu Indonesia Barat. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, BPSK Tanjung Pinang buka posko pengaduan masyarakat terkait tagihan listrik. BKIPM kelas 2 Tanjung Pinang memberikan kemudahan logistik sertifikasi produk perikanan. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya hari ini 13 Juni 2020 bersama saya Syahrudin Aznam. Menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat dengar pendapat antara DPRD Kepri dengan PT PLN Cabang Tanjung Pinang, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kota Tanjung Pinang membuka posko pengaduan masyarakat terkait kenaikan tagihan listrik. PLN harus mengecek ke masyarakat betul, tidak semena-mena. Apalagi kita di musim virus corona ini, ya kan, ekonomi sangat sulit. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kota Tanjung Pinang membuka posko pengaduan terkait keluhan masyarakat atas kenaikan tagihan listrik. Posko pengaduan ini akan dibuka selama seminggu mulai tanggal 11 hingga 18 Juni 2020. Demikian disampaikan Koordinator Posko Pengaduan Lonjakan Tagihan Listrik Jufri Helmi saat ditemui di Sekretariat BPSK Kota Tanjung Pinang yang berada di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jalan Pramuka Tanjung Pinang. Dijelaskannya, posko pengaduan dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat saat jam kerja. Untuk itu, masyarakat yang ingin mengadukan persoalan kenaikan tagihan listrik diimbau untuk datang melapor dengan membawa sejumlah berkas seperti fotokopi KTP, bukti rekening listrik 3 bulan terakhir, dan foto pemakaian KWH meteran terakhir. Silakan PLN buka posko juga, silakan, itu wewenang domain mereka. Kalau kita kan mengumpulkan data-data masyarakat, kita olah untuk bercerita bagaimana angka tagihan itu bisa terjadi, kan begitu. Ya, kita hanya butuh ID pelanggan saja. Nanti kita kan sudah download sistem PLN, ya, nanti kita ambil data 6 bulan mundur atau 1 tahun mundur, kita rekap, ya kan. Setelah kita rekap, ya nanti kita olah apakah di situ ada error. Kalau ada error, ini temuannya nanti kita kasih ke gubernur, ke dewan, apa rekomendasinya. Sementara itu, salah seorang masyarakat warga kilometer 7 Kecamatan Tanjung Pinang Timur Purnomo menyampaikan dirinya melapor karena tagihan listrik di rumah meningkat dari biasanya 500.000 per bulan menjadi 800.000 rupiah per bulan. Padahal dia meyakinkan penggunaan listrik setiap harinya sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Ya, ini aja berkas yang diminta, fotokopi dari 3 bulan terakhir, KTP. Saya menunggu solusinya lah nanti. Harapan saya ya PLN harus mengecek ke masyarakat betul, tidak semena-mena. Apalagi kita di musim virus corona ini, ya kan, ekonomi sangat sulit. Jadi masyarakat ini merasa terbebani gitu. Kalau penggunaan seperti biasa, tidak ada penambahan yang lain. Ya, kulkas, mesin cuci, AC, lampu, itu aja. Cas handphone biasalah, seperti biasa. Koordinator Posko Pengaduan Lonjakan Tagihan Listrik PLN Jufri Helmi menambahkan dibukanya Posko Pengaduan Lonjakan Tagihan Listrik ini sebagai tindak lanjut rapat dengar pendapat di DPRD Provinsi Kepulauan Riau belum lama ini bersama PLN. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Informasi berikutnya, Felix Lumbantobi mengatakan melalui sertifikasi produk perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya memberikan kemudahan logistik yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan bahan baku unit pengolahan ikan dengan tujuan ekspor. Untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat dunia, ekspor hasil laut dari Indonesia masih bisa diandalkan dan menjadi peluang bisnis di tengah perlambatan ekonomi dunia akibat pandemi COVID-19 saat ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP berupaya untuk memberikan kemudahan logistik yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan bahan baku unit pengolahan ikan atau UPI dengan tujuan ekspor. Seperti yang telah dilakukan oleh KKP melalui Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjung Pinang yang memberikan pelayanan sertifikasi ekspor produk perikanan untuk PT Bintan Intan Gemilang atau BIG untuk diekspor ke Cina langsung dari Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.
Kepala BKIPM Tanjung Pinang, Felix Lumba Tobing, mengatakan keberhasilan hasil perikanan Kepulauan Riau menembus pasar Cina yang dikirim langsung dari Kabupaten Bintan dengan KM 100 Lebata merupakan hasil yang patut diapresiasi karena sebelumnya pasar ekspor di Bintan baru mengisi pasar Singapura dan Malaysia. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberikan pelayanan sertifikasi ekspor produk perikanan serta launching untuk perusahaan unit pengolah ikan PT Bintan Intan Gemilang atau BIG terhadap ekspor perdana produk perikanan yang langsung ke negara Cina dari Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Jenis komoditas yang diekspor terdiri dari frozen grouper rural, frozen seafood rural, frozen sniper whole, frozen leather JHG dengan total volume komoditas sebesar 9.421 kg atau sebesar 9,4 ton dengan nilai sekitar 750 juta. Hal ini tentu sangat menggembirakan di tengah pandemi COVID-19 usaha perikanan khususnya di Kabupaten Bintan. Beberapa keuntungan yang kita dapat adalah harga jual yang bisa lebih tinggi dan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja melalui proses ekspor yang dilakukan terkait pemenuhan ketentuan sistem jaminan mutu. Kami berharap semoga ekspor dapat berjalan terus dan semakin meningkat dengan makin banyak UPI di wilayah Kepulauan Riau untuk dapat mengekspor produknya ke negara mitra di luar negeri. Sementara itu, Direktur PT BIG Dinaria menyampaikan terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo melalui Kepala Balai BKIPM Tanjung Pinang yang telah memberikan jaminan mutu berupa sertifikasi sehingga dapat ekspor langsung ke negara Cina. Komitmen dari UPI serta dukungan dari Balai KIPM Tanjung Pinang dalam penerapan program manajemen mutu terpadu atau PMMT merupakan kunci dari akselerasi percepatan peningkatan grade, hazard analysis and critical control point dalam rangka pemenuhan persyaratan negara mitra. Hal ini selaras dengan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam peningkatan produksi perikanan nasional melalui sertifikasi produk perikanan dari hulu ke hilir untuk memperluas keberterimaan produk perikanan Indonesia di market internasional. Reporter Rizwan Badrian, RRI Tanjung Pinang. Informasi berikutnya, PLT Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, dalam waktu dekat akan segera dilantik. Laporan selengkapnya bersama Erita Fitra Intan. Setelah meninggalnya almarhum Wali Kota Tanjung Pinang Syahrul, Rahma yang saat itu menjabat sebagai Wakil Wali Kota Tanjung Pinang langsung ditunjuk oleh PLT Gubernur Kepulauan Riau Istianto untuk menjabat sebagai PLT Wali Kota Tanjung Pinang. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tengku Said Arif Fadilah mengatakan bahwa pelantikan Wali Kota Tanjung Pinang diharapkan dapat dilakukan dalam waktu dekat ini. Apalagi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melayangkan surat terkait pelantikan PLT Wali Kota Tanjung Pinang Rahma menjadi Wali Kota definitif kepada Menteri Dalam Negeri. Dan saat ini surat tersebut sudah berada di meja Menteri Dalam Negeri, tinggal menunggu waktu untuk ditandatangani. Wali Kota SK Pak Mendagri. Kemarin kita sudah lapor Pak Mendagri. Kebetulan Pak Mendagri kemarin ke Batam. Kita sudah lapor dan beliau sudah mengatakan sudah di meja beliau. Seolah dalam waktu dekat keluar SK. Ahmad Tabib Tanjung Pinang, almarhum meninggal dunia disebabkan oleh terinfeksi virus corona. Sempat dirawat 2 minggu lebih di rumah sakit Plat Merah tersebut dan akhirnya mengembuskan nafas terakhir pada jam 16.45 di bulan suci Ramadan. Reporter RRI Erita Fitra Insani melaporkan. Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Komisi 2 DPRD Bintan mendorong pemerintah kabupaten untuk memprioritaskan anak daerah terkait dibukanya lapangan pekerjaan oleh PT Bintan Aluminia Indonesia. Manuver lapangan dan menangani COVID-19 di Kepulauan Kepri seperti yang dirancang oleh Kementerian Lapangan Kerjaan dengan lancar. Dalam hal ini prajurit Brigjen Udara 1 dapat melaksanakan dengan tanggap, tangkas, dan tanggul serta pembina. Begitu juga dengan instansi terkait. Saya tidak menyangka respon yang bagus. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Kabupaten Bintan Indra Setiawan menyambut baik dengan dibukanya bursa kesempatan untuk pencari kerja yang dilakukan oleh PT Bintan Alumina Indonesia atau PT PAI. Karena itu, ia menegaskan pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Tenaga Kerja untuk terus menjalin komunikasi yang baik dengan PT PAI. Dalam hal ini, Pemkab Bintan diminta untuk mengusulkan ke perusahaan tersebut memprioritaskan anak daerah sebagai pekerja terkait dengan penerimaan tenaga kerja yang mencapai 20.000 orang.
Hal ini dilakukan agar berusaha lowongan kerja di perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur untuk pembangunan smelter atau pemurnian batu bausit dan PLTU ini juga diisi anak daerah agar mereka tidak menjadi penonton di daerah sendiri. Kami nanti akan menggesa dan memberikan sebuah penegasan kepada Bupati Bintan atau pemerintah Kabupaten Bintan agar dapat sesegera mungkin menjalin komunikasi yang baik dengan pihak perusahaan. Paling tidak kita bisa diberikan peluang yang luas untuk memasukkan atau memprioritaskan anak-anak tempatan Kabupaten Bintan bisa mengisi daripada aktivitas investasi tersebut. Jangan sampai nanti begitu investasi ini dibuka, butuh ketenaga kerjaan, anak-anak kita atau para masyarakat Kabupaten Bintan yang butuh pekerjaan itu hanya sebagai penonton di kampung sendiri atau di daerah sendiri. Diberitakan sebelumnya PT PAI di Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang, Bintan, Kepulauan Riau membuka kesempatan para pencari kerja sekitar 20.000 orang untuk mendukung kegiatan produksi. Kepala Dinas Tenaga Kerja Bintan, Indra Hidayat, mengatakan Pemkab Bintan telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT PAI terkait penyediaan tenaga kerja. Rencana penambahan jumlah pekerja ini dikarenakan hingga saat ini tenaga kerja di perusahaan tersebut baru mencapai sekitar 3.000 orang. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang. Tactical floor game adalah sebuah pemaparan untuk menyimulasikan pergerakan dari unsur-unsur pelaku atau personel melalui sebuah peta yang diletakkan di lantai untuk mensimulasikan pergerakan unsur-unsur yang terlibat dalam operasi maupun latihan yang sebenarnya dan merupakan kegiatan pengujian rencana kegiatan terinci yang telah disusun kepada seluruh satuan bawah. Tactical floor game kali ini merupakan rangkaian latihan penanggulangan wabah COVID-19 Wing Udara 1 Puspenerbal di Hanggar Portable Basarnas yang berada di Apron Landa Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Komandan Wing Udara 1 Kolonel Laut Gering Sabto Sambodo Puspenerbal menyampaikan bahwa dalam latihan ini apa yang sudah direncanakan dalam teori dapat terlaksana dengan baik di lapangan. Semua ini berkat terjalinnya kerjasama yang baik antara prajurit Wing Udara 1 Puspenerbal dan instansi terkait yang terlibat dalam latihan tersebut. Prajurit Wing Udara 1 dapat melaksanakan dengan tanggap, tangkas, dan tanggul serta pembina. Begitu juga dengan instansi terkait. Saya tidak menyangka respon yang luar biasa dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam menghadapi new normal. Sehingga apa yang sudah direncanakan dilatihkan secara teori di lapangan dapat berjalan dengan bagus. Respon dengan jauh lebih cepat seperti yang kita bayangkan. Tadinya saya pikir waktunya agak lama, mereka tidak, karena mereka betul-betul memahami berarti pelaksanaan pada saat teori di lapangan sangat serius. Jadi mereka memang kesulitan menanggapinya. Begitu juga di rumah sakit. Ternyata selama ini di rumah sakit pengamanan hanya secara security saja, padahal kita sudah mengamankan di wilayah-wilayah publik. Mungkin kita ada yang kelupaan, kealpaan, tapi ke depan insya Allah baik pemerintah daerah, TNI, Polri, dan organisasi masyarakat semuanya ketemu kembali untuk melengkapi dan menyempurnakan dalam menghadapi COVID-19. Di samping hal tersebut, Komandan Wing 1 Puspenerbal juga menyampaikan bahwa dalam menghadapi dampak pandemi wabah COVID-19 perlu adanya sinergitas bersama antara TNI Polri dengan pemerintah maupun dengan instansi terkait lainnya serta dukungan dari seluruh komponen masyarakat. Latihan ini diikuti oleh 150 personel baik dari Wing Udara juga dari beberapa instansi lain yang terkait. Gering menilai cara evakuasi merupakan salah satu faktor yang perlu diantisipasi dalam suatu kegiatan baik yang dilaksanakan oleh militer maupun non-militer guna menyelamatkan nyawa seseorang. Informasi yang terakhir. Kanak-kanak sambut gembira armada UPTD pemadam kebakaran Tuapaya saat melakukan penyemprotan desinfektan di wilayah Kampung Bukit Indah, kilometer 24, Kecamatan Tuapaya, Bintan, Kepulauan Riau, Jumat pagi. Mereka tampak berlari-larian kecil ketika armada damkar melintas sambil melakukan penyemprotan desinfektan di sekitar jalan perkampungan mereka. Kegiatan penyemprotan ini merupakan program lanjutan ke lingkungan warga dan fasilitas umum di Bintan. Kepala UPTD Damkar Tuapaya, Nur Wendy, mengatakan program ini sebagai upaya mempertahankan wilayah zona hijau dari wabah virus corona di Bintan, sehingga pemerintah kabupaten melakukan penyemprotan massal yang dilakukan 2 kali dalam seminggu selama bulan Juni. Adapun lokasi penyemprotan di wilayah kerja UPTD Damkar Tuapaya antara lain Jalan Pasar Tani, Gesek, Camat,
Puskesmas dan Perumahan Lembah Asri. Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.